geng meringkat ngering 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 ngering. Halo, apa kabar? Terus dijawab sama bonekanya, oh kabar baik gitu. Halo guys, kembali lagi bersama gue Elis di Bandung Ghost Explore. Seperti biasa, gue di sini mau menceritakan ke kalian sebuah film horor yang based on true story. Tapi sebelumnya, gue mau kenalin ke kalian semua. Tada, nama boneka gue namanya Lala. Kenapa kali ini gue bikin video sambil membawa boneka? Karena video ini ada hubungannya dengan yang namanya boneka. Hi, I'm Chucky. Wanna play? Film kali ini berjudul Child Play, yang kita sebut Chucky, Seed of Chucky. Boneka laki-laki yang bawa pisau sambil lari-lari, ngebunuh orang, ngejar orang. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang boneka itu. Film berjudul Child's Play atau yang disebut dengan Chucky terinspirasi dari sebuah boneka yang bernama Robert. Sebenarnya ceritanya itu cerita di film dan kisah nyatanya nggak 100% sama ya. Nggak seperti di film kan itu boneka lari bawa pisau kan sambil ngebunuh orang gitu kan. Nggak seperti itu. Tapi memang boneka teror sih, tapi nggak seperti itu. Filmnya sendiri ditulis oleh Tom Holland, disutradarai oleh David Kirshner, kemudian rilis pada tanggal 9 November 1988. Gue ceritain sedikit ya penggalan dari cerita filmnya. Ada seorang pembunuh berantai yang lagi dikejar-kejar oleh polisi. Sebenarnya polisi tuh udah nembakin dia, tapi dia masih berusaha terus buat lari. Dia nih dalam keadaan sekarat. Dia lari terus. Pada akhirnya dia tuh sampai di sebuah toko, dan itu adalah toko boneka. Karena dia tuh istilahnya dia belum mau mati, dia masih nggak terima kalau dia harus mati ditangkap polisi. Karena dia kan seorang pembunuh berantai. Jadi dia memutuskan untuk memindahkan jiwanya. Jadi jiwanya dia mau dipindahin ke dalam boneka. Nah, proses pemindahannya itu ya di dalam toko itu. Jadi waktu polisinya lagi nyari-nyari dia sempat-sempatnya mindahin jiwanya ke boneka. Ini adalah cuplikan film Child's Play yang pertama. Di sini kita bisa lihat nih pembunuh bayarannya, dia udah sekarat parah ya. Ini polisinya nih. Dia lagi nyari penjahat ini. Tuh. Di sini dia muter otaknya kan. Nah, dia senyum nih. Muter otaknya. Ini polisinya masih bingung ya. Tuh, polisinya tuh masih nyari-nyari penjahatnya sembunyi di mana, ngumpet di mana. Soalnya kan tempatnya tuh luas banget tuh. Jadi polisinya juga bingung mau nyarinya dari mana kan. Nah, di saat inilah penjahatnya itu sempetin buat ritual.
Jadi pas waktu di rumah boneka itu, di toko boneka itu, dia menggunakan Haitian voodoo. Haitian voodoo, nanti gue jelasin Haitian voodoo itu apa. Itulah kenapa boneka itu bisa hidup. Ya mungkin emang ibu ini kena sial kali atau kena apes ya. Dia tuh pilih boneka yang udah diritualin gitu. Jadi boneka yang dia beli tuh boneka yang ada jiwanya si pembunuh berantai itu. Ibunya tuh niatnya buat kasih kado ke anaknya, soalnya anaknya tuh ulang tahun. Anaknya namanya Andi. Dia tuh ulang tahun berumur 6 tahun. Makanya dibelikanlah itu boneka, karena boneka itu lagi tren. Jadi semua anak-anak itu harus punya boneka itu. Ya namanya anak-anak gimana sih, kepingin ini pingin itu kan, ikut-ikut lah gitulah istilahnya kan. Pernah jadi anak kecil juga kan, pasti kan tahu rasanya kalau temen punya barang ini, kita nggak punya, rasanya gimana. Oke, tadi itu sedikit kilas cerita ya, kilas info untuk filmnya sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian kisah nyatanya. Seperti apa kisah nyatanya? Tonton sampai habis. Di kisah nyatanya sendiri, boneka ini tuh bernama Robert. Robert ini dimiliki oleh seorang artis sekaligus penulis ya, artis lokal. Robert Eugene Otto, dia adalah artis lokal di sebuah kota Key West, Country Monroe, Florida, USA. Karena dia seorang artis, pasti dia punya nama panggung dong. Nama panggungnya tuh bernama Gene. Nama tengahnya pokoknya Gene. Si Robert Eugene Otto ini pada umur 6 tahun dikasih hadiah boneka sama pelayan rumahnya. Itu tahun 1906 ya, 1906 itu dikasih boneka kan. Boneka itu terbuat dari jerami. Nah si Robert ini suka banget, jangan panggil dia Robert ya, Jane. Si Jane ini suka banget sama boneka ini, makanya dikasih nama Robert. Pokoknya boneka ini tuh spesial banget buat dia, tuh spesial banget. Mau makan aja harus bareng sama boneka ini. Bahkan bonekanya tuh duduk bareng gitu makan, jadi duduknya di depan dia gitu, pakai kursi sendiri. Terus kemana-mana selalu dibawa. Bahkan dikasih pakai bajunya sendiri gitu, baju apa sih, pelaut gitu. Karena kan boneka ini tuh pada waktu dia umur 6 tahun, boneka ini tuh setinggi dia gitu. Jadi itu dia suka banget, jadi dianggap teman dekatnya gitu. Sebenarnya ibunya nih sih udah curiga ya sama bonekanya, cuma dia tuh nganggap tuh halusinasi gitu. Sekarang bayangin aja, si Jane itu lagi ngobrol berdua sama bonekanya, tapi suaranya si Jane itu bisa berubah-ubah gitu. Seakan-akan emang ada 2 orang di situ. Tapi ibunya tuh berpikir bahwa itu mungkin si Jane-nya kayak mengganti suaranya gitu buat ngobrol-ngobrol sama boneka. Gimana sih kalau anak kecil tuh kan, misalnya, "Halo, apa kabar?" Terus dijawab sama bonekanya, "Oh, kabar baik," gitu. Nah, seperti contohnya kayak gitu. Padahal sebenarnya itu suara dari bonekanya, bukan suara si Jane-nya merubah pita suara. Jadi sebenarnya tuh bonekanya tuh ngobrol, sebenarnya tuh bonekanya ngomong. Terus satu hari si Jane tuh menjerit di tengah malam. Waktu disamperin sama ibunya, si Jane-nya tuh udah kayak ketakutan banget. Dia kayak gimana sih orang ketakutan? Di pojok kamar gitu kan, di pojok ruangan tuh udah sambil jongkok, udah begini, udah ketakutan banget. Soalnya boneka-boneka si Jane yang ada di dalam ruangan itu pada rusak, jadi kayak terpotong-potong, kepalanya lepas lah dari badannya, jadi kayak termutilasi lah istilahnya. Itu sebenarnya yang ngelakuin si Robert itu, boneka Robert itu sebenarnya, cuma si Jane-nya kayak nggak mau ngaku kali, mungkin takut atau apa, nggak tahu. Nah suatu hari itu akhirnya mereka pokoknya pindah rumah lah. Bonekanya tuh nggak dibawa, mereka pindah rumah tanpa si Robert boneka itu. Tapi bonekanya disimpan di loteng, dikunci.
Beberapa tahun kemudian, tepatnya tanggal 24 Juni 1974, si Robert Eugene Otto ini meninggal dunia. Jadi meninggalnya tuh umur 73. Dimakamkan di Key West Cemetery. Kenapa boneka si Robert ini bisa berjalan, bisa ngobrol, bisa begitulah. Karena sewaktu pelayannya ngasih boneka ini ke Jene, pelayannya itu ngasih mantra juga ke boneka ini supaya boneka ini bisa bergerak. Jadi mantranya juga Haitian Voodoo, sama seperti filmnya menggunakan Haitian Voodoo. Orang tua si Jene ini sering nyiksa, jadi pelayannya ini sering disiksa sama orang tuanya Jene. Jadi pelayannya itu kayak balas dendam gitu. Sebenarnya tuh mau balas dendam, mau kayak ngutuk keluarganya dengan kasih boneka itu ke Jene. Tapi nggak disangka ternyata si Jene sama si Robert ini jadinya berteman. Haitian Voodoo ini berasal dari Afrika Barat, dari suku Fon, Republik Rakyat Benin. Setelah Robert Eugene Otto ini meninggal, rumahnya itu dibeli oleh Martil Reuter. Nggak lama setelah dia beli rumah itu, anaknya yang berumur 10 tahun nih, cewek, dia kan keloteng tuh. Pas keloteng dia dapet itu boneka. Nah, di saat itu juga lah kayak hal-hal kejadian yang aneh-aneh tuh mulai kayak kejadian sama keluarga itu. Kadang anaknya tuh ngomong sama maknya, "Mak, itu boneka itu mencoba buat ngebunuh gua," gitu. Maksudnya kan dia tuh anak umur 10 tahun gitu, masa ngomong kayak gitu. Lama-lama maknya juga ngerasain hal aneh kan. Jadi ada kayak suara langkah kaki di rumahnya, orang lari-lari, terus suara anak laki-laki ketawa. Padahal kan anaknya tuh cewek, umur 10 tahun. Tetangga di rumah dia itu juga sering ngomong kalau sering kayak ngeliat boneka tuh lari-lari gitu. Jadi kan tetangga tuh bisa ngeliat dari jendela, dia tuh ngeliat bonekanya kok lari-lari gitu kan. Kadang-kadang keluar masuk lewat jendela juga. Terus tukang kebunnya juga ngomong, katanya bonekanya yang tadinya duduk di samping jendela bisa tiba-tiba berdiri, terus kadang-kadang ekspresinya berubah. Nah, pada akhirnya boneka itu ditaruh lagi lah di loteng, dikunci lagi di loteng. Untuk saat ini bonekanya itu sudah masuk di museum Fort East Martello. Lokasi museumnya itu di 3501 arah selatan Roosevelt Boulevard di Key West, Florida. Jadi buat siapapun yang ke Florida, jangan lupa buat berkunjung ke museum ini ya. Dari yang gue baca, katanya pengunjung-pengunjung yang ke museum itu buat foto-foto sama Robert, boneka ini, kalau dia nggak minta izin sama Robert, bakal kena apes. Jadi misalnya kalau ke sana terus kayak ngeremehin, cuma boneka ini, cuma begini, itu kan ngeremehin tuh, Robertnya marah. Jadi Robertnya tuh bakal ngedatengin siapa aja, bukan ngedatengin sih, jadi kayak kena sial gitu. Jadi katanya sih ada yang sampai diceraikan, ada yang sampai pulang dari museum tuh tabrakan, terus ada yang dipecat dari kerjaannya, pokoknya sial aja. Nah, terus yang beberapa yang udah kena sial nih ya, beberapa yang udah kena sial tuh mereka kayak ngirim surat ke museum. Dia bilang minta maaf ke Robert, tolong sampaikan ke Robert, minta maaf kalau udah ngeremehin dia gitu, udah ngeremehin boneka ini. Terus ada juga yang ngirimin sebox permen buat Robert, khusus untuk Robert katanya.
Nah, ada yang aneh nih. Waktu gue ngecek foto-foto di Google, mau lihat foto-foto Robert yang ada di museum, kan pasti kan yang masukin foto ke dalam Google tuh kan gak cuma satu orang, pasti kan dari beberapa website ya. Ada yang aneh. Jadi foto pertama nih yang gue lihat, Robert itu kan di dalam peti kaca sambil duduk tuh dia megang boneka atau boneka apa itu, pokoknya Robertnya tuh sambil duduk pegang boneka. Tadinya tuh bonekanya di sebelah kiri, di sebelah sini, sebelah kiri. Tapi pas waktu gue lihat lagi di foto yang lain, bonekanya tuh bisa pindah sebelah sini. Terus di foto-foto lain lagi gue lihat itu bonekanya bisa pindah di tengah, padahal Robertnya diem gini, badannya tuh diem ya. Tapi boneka yang kecil itu bisa pindah-pindah, nanti di kiri, nanti di kanan, nanti di tengah. Terus ada juga posisi boneka kecilnya tuh kayak mau jatuh gitu ke bawah, padahal itu kan sebenarnya di kaca gitu kan, di dalam kaca. Kok bisa berubah-berubah gitu bentuknya kan, posisi boneka kecil itu kok bisa berubah-ubah. Nah itu yang aneh menurut gua. Nih kalian bisa lihat nih, ini perbandingan foto-fotonya nih, yang tadinya sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Coba kalian perhatikan baik-baik, apa gua yang halu, apa gimana? Oke, udah kan? Nah, buat para sahabat Muringkak, setelah kalian menonton video ini, kalian memilih untuk menonton filmnya atau kalian memilih untuk langsung datang ke Florida, ke museumnya buat ngetes, buat cari tahu kebenaran. Kalian komen aja di bawah ini, oke? Oke, sampai di sini dulu video gue kali ini. Buat kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube BGE Official dan nyalakan loncengnya. Jadi kalau kita upload video-video terbaru, kalian akan dapat notifikasi dari kita. Dan jangan lupa juga untuk like dan komen. Bye-bye.